Di video kali ini kita akan bahas ya guys ya, kasus yang saat ini lagi rame ya guys ya, yaitu kasus penyelidikan goreng-menggoreng saham ya. Yang kena itu satu saham sebenarnya ya guys ya, satu saham yaitu saham Pipa ya. Saham Pipa dan satunya lagi itu adalah Mina Padi Asset Management ya guys ya. Nah, di video kali ini tuh gue pengen menjelaskan sesuatu ya guys ya. Bahwa ya Mina Padi Asset Management ini itu beda ya guys ya dengan Mina, kode saham Mina ataupun dengan kode saham padi gitu loh ya guys ya. Apa perbedaannya Mina Padi Asset Management dengan Mina Padi Investama gitu ya guys ya. Ya kemarin ada berita ya yang cukup membuat kita kaget guys ya. Kita sedikit tersentak gitu guys ya. Sekaligus kaget tapi sekaligus senang gitu guys gua itu guys ya dengan berita ini, karena memang praktek goreng menggoreng ini di Indonesia ini liar banget guys kalau menurut gua ya guys ya. Bahkan masih banyak gitu loh guys ya, masih banyak yang harusnya diperiksa dan ditangkap ya guys ya, termasuk yang kemarin bikin jutaan retail nyangkut itu ya guys ya, yang suka pom-pom katanya mau diakuisisi Vanguard, ternyata insidernya jualan ya guys ya. Nah, kenapa praktek-praktek seperti ini itu harus dihilangkan nih guys ya? Kalau mau bursa kita sehat ya, itu memang harus dibasmi guys ya, praktek-praktek seperti ini ya. Praktek goreng-menggoreng saham ini harus dibasmi guys. Kalau di luar negeri guys, kalau di bursa Amerika guys, lu main pump and dump, lu pasti nggak akan lama ya lu nggak akan lama bisa hidup bebas gitu guys ya. Lu sebentar aja lu pasti akan masuk bui ya. Karena memang di bursa Amerika praktik pump and dump kayak gini nggak boleh ya guys ya. Praktik pump and dump, ngepom-pom saham, habis itu jualan, habis itu ditinggal, biarin retail-retail nyangkut. Itu ngeselin banget guys ya soalnya guys ya. Ya, jadi kalau untuk kasus Pipa itu ini ya guys ya, sudah ada tersangka dari PT MML ya, Multi Makmur Lemindo. Ini dari orang Pipanya sendiri. Dan jelas-jelas ya, tentu saja saham Pipa itu pasti longsor ya guys ya. Ya, hari ini turun 14% guys. Si Pipa ini ya. Nah ini guys ya, kondisi hari ini guys ya, itu antri semua, nggak ada yang nawar guys, nggak ada bid. Yang jualan banyak banget ya, sampai 1,4 juta ya. Bahkan ada juga yang nekat-nekat gitu loh guys. Masih ada juga yang masih sayang-sayang sama sahamnya, jualannya di 190 ya. Ya pada kondisi seperti ini ya, Pipa ini ternyata manajemennya bermasalah ya. Ya ini mending cabut secepatnya aja guys, kayak gini guys ya. Kalau menurut gua ya guys ya, kita selalu cek juga ya guys ya, apakah sebenarnya Pipa ini menghasilkan sesuatu ya guys ya. Kita lihat key statsnya gitu guys ya. Ya memang PE-nya juga nggak masuk akal guys, gede banget. Untungnya cuma 4M ya guys ya. Saham kapitalisasinya super tinggi, tapi hasil labanya juga cuman mungil ya guys ya. Market cap-nya itu 620 miliar ya, hampir 1 triliun gitu loh ya guys ya. Labanya cuma 4M ya. Bahkan tahun lalu itu cuma 300 juta ya guys ya. Ini juga return on asset, return on equity-nya juga kecil banget ya. Memang saham-saham seperti ini, saham-saham gorengan ini memang ini gitu guys ya. Memang gurih gitu guys ya, enak gitu guys ya. Memang menyenangkan gitu main di saham-saham gorengan ini. Tapi ya kita harus hati-hati gitu guys ya. Ada strateginya ya guys ya, yaitu
harus siap cut loss. Tapi kalau kondisi seperti kayak gini, ini sudah nggak ada yang ngebit, ini tentunya kalian cut loss pun juga nggak bisa ya guys ya, nggak bisa cut loss ya, lewat, nggak bisa dijual gitu guys ya, karena sudah nggak ada yang mau ya, sudah mendengar berita bahwa saham pipa ini manajemennya bermasalah, itu tentunya tidak ada yang mau gitu guys ya. Ya makanya ini menjadi pelajaran gitu guys ya. 2025 kemarin memang kita itu kayak mudah sekali guys ya, mudah sekali mencari uang ya di saham-saham gorengan ya. Di saham-saham yang kayak pipa ya, itu ini gitu guys ya, mudah mencari uang. Tapi tahun ini regulasinya sepertinya memang mulai berubah ya guys ya, mulai ada Bareskrim ya, bahkan kalau menurut gua ini Bareskrim tiba-tiba menyelidiki pipa ini mungkin nggak mungkin kalau tidak dari ada yang mengarahkan gitu guys ya. Ya, dari Menteri Keuangan sendiri itu sudah berkali-kali bilang ya bahwa dia itu pengen praktik goreng-menggoreng ya, saham-saham gorengan ini dibersihkan gitu loh dari bursa gitu loh ya guys ya. Nah, apa jadinya nanti ketika saham gorengan-gorengan ini hilang? Ya tentunya saham-saham yang ada di bursa tentunya akan lebih bagus gitu guys ya saham-sahamnya. Jadi kita sebagai investor tentunya akan lebih diuntungkan ketika saham-saham gorengan seperti ini dihapus gitu guys ya. Tapi tentunya peluang untuk cari cuan cepat tentunya akan ini gitu guys ya, tentunya akan hilang gitu guys ya. Ya, tapi memang saham-saham gorengan ini cuannya cepat, tapi resikonya juga sebanding ya. Contohnya kalian masuk pipa ini, misalnya all in lagi ke saham pipa ini ya, kalian akan pusing guys, karena nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau ini. Ini ujung-ujungnya kalau menurut gua saham pipa ini akan kembali ke harga 1 tahun yang lalu gitu guys ya, di bawah 50 mungkin ya, Rp10 mungkin ya guys ya saham pipa ini kalau melihat dari yang dihasilkannya ya. Kita coba lihat EPS-nya juga, EPS-nya memang cuma Rp1 ya guys ya. Ini memang nggak ada hasilnya gitu guys ya, hasilnya kecil banget. Oke, ini saham pipa. Nah, ini juga ada kasus lagi ya, Mina Padi Asset Management ya guys ya. Nah, ini yang lucu ya guys ya. Jadi yang kena kasus itu Mina Padi Asset Management. Nah, itu Mina dan Padi kena getahnya guys ya. Bahkan sampai Raja dan Ratu ya, semua saham-sahamnya Pak Happy yang ternyata hari ini nggak bikin orang happy ya. Ya, dianya sih happy terus ya guys ya. Meskipun saham-sahamnya rontok, dia tetap happy ya, karena emang namanya happy guys. Tapi saham-sahamnya Pak Happy ini hari-hari akhir-akhir ini tidak bikin investor happy gitu loh ya guys ya. Ya ini guys, ini Edi Santoso atau SO ya. Ini pemegang sahamnya, terus direkturnya berinisial DJ. Kalau Padi itu namanya memang Joko Julianto ya guys ya. Itu kalau disingkat inisialnya DJ, tapi pihak Padi sendiri itu sebenarnya tidak menyetujui guys ya, tidak membantah gitu guys ya. Jadi Padi itu membantah. Ya, pihak Padi itu membantah ya. Mereka tidak mengakui ya bahwa Mina Padi Investama itu adalah terafiliasi dengan MPAM ya. Tapi guys, memang guys, kenyataannya Mina Padi Investama dengan Mina Padi Asset Management itu adalah entitas yang berbeda gitu loh guys ya. Tapi induknya sebenarnya sama ya guys ya. Hanya saja bedanya adalah di lini bisnis aja gitu loh guys ya. Jadi ini sebenarnya grupnya itu sama gitu loh guys ya. Cuman bedanya yang kena kasus itu sebenarnya ini Mina Padi Asset Management ya. Tapi tentunya ya gini guys ya, satu grup itu biasanya ya orang-orangnya ya kenal-kenal juga gitu loh guys ya. Meskipun pihak Padi membantah,
Tapi tentunya Mina Padi Investama dengan Mina Padi Asset Management ini berhubungan gitu guys ya. Pasti mereka saling mengenal orang-orangnya gitu ya. Meskipun fungsinya ini beda ya. Satunya broker, satunya manajer investasi gitu loh ya. Ini si Mina Padi Investama Sekuritas, ini kode sahamnya ada Padi. Kalau Mina Padi Asset Management ini nggak ada kodenya ya. Alias nggak open gitu guys ya. Tapi ya tentunya guys, harga saham Padi anjlok parah ya tentunya ya. Ini turun 13 ya. Ini padahal FCA. Ini selamat karena FCA aja guys. Besok ini pasti ARB lagi ya guys ya. Lalu satunya lagi Mina ya. Nah, Mina ini kena juga gitu guys ya. Kena juga, dihajar juga gitu. Padahal ini sebenarnya nggak ada hubungan guys ya. Mina yang ini kasihan guys. Mina ini nggak ada hubungan tapi tetap dihajar juga ya. Tetap orang itu ketakutan. Karena ada nama Minanya gitu loh guys ya. Jadi ya kadang-kadang gitu ya guys ya. Karena saham ini tergantung harganya, tergantung persepsi gitu guys ya. Banyak investor melihat Mina Padi Investama bermasalah, Mina pun tetap kena getahnya gitu guys ya. Ya memang saham-saham gorengan seperti ini ya, saham-saham padi, saham-saham pipa, saham-saham yang digoreng-goreng harganya memang bisa bikin kita gitu loh guys ya, kaya cepat ya. Tapi tentunya guys resikonya juga sebanding gitu loh guys ya, high risk high return gitu guys ya. Jadi kuncinya adalah jangan sampai porsi kita di saham-saham seperti ini itu gede gitu guys ya. Kalaupun kepleset, ya itu tentunya tidak akan mempengaruhi kesehatan keseluruhan portofolio kita gitu guys ya. Tapi gua nggak ngelarang gitu guys ya kita untuk investasi di saham-saham begini asal kita sudah mengerti caranya dan siap-siap dengan resikonya gitu guys ya. Yang penting siap dengan resikonya, jangan sampai kita itu tidak mau hijaunya aja gitu guys ya, mau untungnya, tapi ketika ada resikonya, kena resikonya kita ngamuk-ngamuk gitu guys ya. Kalau memang sudah tahu masuk ke saham-saham yang beresiko seperti pipa ataupun padi ya kita harus siap-siap ya. Tapi di situasi seperti ini pun guys ya, yang kena kasus kan ya ininya gitu guys ya, direkturnya gitu guys ya. Nah, yang harus kita perhatikan itu apa guys ya. Nah, situasi bermasalah seperti ini kadang-kadang menimbulkan peluang ya. Menimbulkan peluangnya apa ya? Jadi kadang-kadang kepanikan ya. Contoh di kasus padi ini guys ya. Pasti guys, orang panik berbondong-bondong pengen keluar ya. Nah, bisa aja guys, harganya padi ini balik ke harga fundamental aslinya ya. Kalau melihat IPS-nya tadi Rp1, ya harga fundamentalnya ini sekitar 9 atau 10 ya. Kalau misalnya padi ini ya drop sampai 9 atau 10, ya tentunya ini jadi menarik gitu loh ya guys ya. Padi ini ya. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu teman-teman kali ini. Semoga ya guys ya Bareskrim ini terus melanjutkan ya penyelidikannya ya, saham-saham lain yang goreng-goreng ini pengendalinya goreng-goreng, suka pump and dump ya, ngepam kemana-mana lalu setelah itu ngedam, ya itu mudah-mudahan mereka cepat ditangkap aja gitu guys ya, karena mereka itu merugikan sekali buat investor. Ya oke guys, kayak gitu dulu teman-teman kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.